Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut yang saya hormati, fasilitator IHT yang saya hormati, rekan-rekan tim Komite Pembelajaran SMP Negeri 2 Garut, dan para peserta lainnya yang saya hormati. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini alhamdulillah di ruangan yang sederhana ini kita bisa berkumpul, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat yang lain yang tak terhingga. Salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang setia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak bahwa kita semua hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama melaksanakan kegiatan in-house training yang merupakan rangkaian dari kegiatan setelah kita melaksanakan pelatihan sekolah penggerak. Jadi rangkaian daripada sekolah penggerak adalah setelah selesai para komite pembelajar untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan pengajar kelas 7 yang dalam hal ini juga kita berkesempatan untuk sama-sama nanti mendengarkan materi dari fasilitator, yaitu dalam hal ini Pak Abdul Razak yang merupakan dari pengawas. Kami selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Garut berharap kepada rekan-rekan, baik itu komite pembelajar maupun rekan-rekan pengajar kelas 7 untuk sama-sama menerima, mendengarkan, dan memahami apa yang nanti disampaikan oleh fasilitator, karena ini sangat penting sekali bagi kita semua, karena ini merupakan sesuatu yang baru, sehingga kita harus banyak menyerap ilmunya, kemudian nanti mempraktekkan di dalam proses pembelajaran di kelas. Bahwa kegiatan IHT sekolah penggerak ini nanti supaya dapat terwujudnya peningkatan mutu pendidikan, kemudian juga meningkatnya mutu SDM yang berujung kepada terciptanya atau terwujudnya profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, sekali lagi saya berharap bahwa rekan-rekan benar-benar memahami, menekuni, dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Dan dalam kesempatan ini, saya mohon kepada Bapak Kepala Dinas untuk membuka kegiatan ini dengan resmi, yang nanti akan diwakili oleh Bapak Fasilitator, karena Bapak Kepala Dinas ada kesibukan di tempat lain, sebelum memberikan materi tentang IHT yang akan disampaikan nanti. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Abdul Razak selaku fasilitator yang juga mewakili Bapak Kepala Dinas, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bapak Kepala SMPN 2 Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak dan Ibu semua, hari ini kita bersilaturahmi, berkumpul bersama. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMP 2 Garut yang telah memfasilitasi kegiatan IHT ini, termasuk telah memberikan kesempatan kepada saya untuk pertama menyampaikan mungkin amanat dari Pak Kadis. Kebetulan hari ini Pak Kadis tidak hadir, mohon maaf karena beliau harus mendampingi Bapak Bupati yang sedang meninjau ke wilayah selatan. Yang kedua, kita hari ini akan melakukan kegiatan IHT tentang sekolah penggerak ini, terutama nanti tentang kurikulum operasional sekolah penggerak ya, yang paling utama. Selawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat dan salam juga mudah-mudahan disampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiin, dan mudah-mudahan kepada kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan atau men-share hari ini pada pertemuan awal ini, terutama diawali dengan konsep dari kurikulum sekolah penggerak Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kegiatan pelatihan di komite pembelajaran pasti sudah memahami ya tentang konsep pendidikan yang akan kita berlakukan dalam kurikulum yang baru ya. Tetapi yang hadir di sini itu kan bukan hanya yang ikut pelatihan saja, ada beberapa Bapak dan Ibu guru kelas 7 ini yang tidak ikut pelatihan. Oleh karena itu nanti Bapak dan Ibu, terutama yang tidak ikut pelatihan, mungkin ini sebagai bahan bisa ininya PPT-nya nanti saya share ya ke grup. Kemudian kalau yang ikut pelatihan mungkin sebagai penguatan saja. Jadi hari ini Bapak dan Ibu mendapatkan penguatan. Waktunya untuk sesi ini ada 4 jam pelajaran, kira-kira 180 menit nantinya. Dan atas nama Kepala Dinas hari ini saya secara resmi ya membuka kegiatan in-house training sekolah penggerak di SMPN 2 Garut ya. Tujuan dari sesi ini ya, nanti setelah kita mempelajari tentang konsep mengenai pendidikan yang memerdekakan, karena ini konsep yang terbaru, bahwa siswa ini sekarang harus sukarela, merdeka belajarnya gitu ya. Harus merdeka, artinya tidak ada paksaan, tetapi merdekanya tentu saja harus dibatasi oleh aturan. Jadi tidak semenang-menang gitu ya. Sehingga di akhir sesi ini Bapak dan Ibu diharapkan
dapat menjelaskan makna filosofi pembelajaran yang memerdekakan. Kemudian yang kedua, menjelaskan contoh pelaksanaan filosofi pembelajaran yang memerdekakan, ya. Kemudian yang ketiga, ini mohon maaf di sekolah masing-masingnya mungkin pada sekolah belum saya edit ya. Jadi di SMPN 2 Garut ini. Kemudian menjelaskan pengertian pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan pentingnya mengenali peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu harus mengenal peserta didik, karakteristiknya. Kemudian menjelaskan tip-tip untuk mengenal potensi atau karakteristik peserta didik, ya. Dan menjelaskan hasil profil peserta didiknya. Itu diantaranya tujuan kita hari ini. Dan output yang diharapkan nanti terutama Bapak dan Ibu harus membuat profil peserta didik. Jadi profil siswa SMPN 2 Garut nantinya. Seperti apa siswa SMPN 2 Garut ini lulusannya gitu ya. Kemudian karya visual, tip untuk mengenal potensi peserta didik. Ya. Nah, alur kegiatannya diawali nanti ya, karena tadi 4 jam pelajaran, mulai dari diri dulu. Bapak dan Ibu nanti akan diberikan pertanyaan refleksi. Bapak dan Ibu harus menyelesaikan soal-soal itu, pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian diteruskan dengan eksplorasi konsep. Bapak dan Ibu nanti akan menonton video pendidikan zaman kolonial. Ya. Kemudian dilanjutkan membaca artikel mengenai dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian membaca artikel mengenai pengajaran sesuai capaian atau kemampuan peserta didik. Dilanjutkan dengan mengisi kuesioner gaya belajar. Nanti ada kuis Bapak dan Ibu akan ditayangkan. Saya akan menayangkan nanti ininya. Kemudian refleksi, menjawab pertanyaan dan demonstrasi gitu ya. Itu kira-kira kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu, ini kesepakatan bersama ya. Dulu. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah membaca PPT ini, bahan ini. Atau ada usulan, ada saran? Silakan saya beri kesempatan. Pak atau Ibu Widi, ada masukan kira-kira? Silakan. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rozak atas pemaparannya. Ada yang ingin saya tanyakan Pak mengenai pendidikan yang memerdekakan ini. Terkait dengan pendidikan yang memerdekakan, apakah kita perlu Pak melakukan tes penilaian atau penggalian atau pengenalan karakter di awal? Ini kan nanti tahun ajaran baru nih Pak, tahun pelajaran baru. Perlu tidak Pak kita melakukan tes diagnostik gitu Pak untuk mengetahui latar siswa, karakteristik siswa sebelum pembelajaran, artinya sebelum program sekolah penggerak ini dimulai, Pak. Mohon arahannya. Iya, terima kasih Ibu Widi. Bu Widi itu yang mengajar pelajaran apa ya? Bahasa Indonesia, Pak, saya, Oh, Pak. bahasa Indonesia. Iya, terima kasih Bu Widi. Langsung saja dijawab ya, atau ditampung dulu? Seperti apa? Langsung aja. Karena mungkin waktu ya, langsung saja dijawab ya Bu Widi ya. Siap, Pak. Iya. Langsung saja, Pak. Iya, terima kasih Bu Widi pertanyaannya. Atau mungkin ada yang mau mencoba menjawab apa yang disampaikan oleh Bu Widi. Silakan Bu Rahma, ini dari tadi ini di belakang saja, silakan.
Bu Rahma. Belum Pak, jadi saya Belum mau terdengar suaranya. Ini pertanyaan juga merupakan pertanyaan juga di pemikiran saya dengar Ya. dulu ya. Jadi gimana Bu Rahma? Saya ingin mendengar juga mungkin pendalaman dari Bapak. Ini juga menjadi pertanyaan juga bagi saya, pertanyaan Bu Widi ini. Oh iya. Jadi pertanyaannya sama katanya Bu Wid Ya. dengan Bu Rahma atau Pak Wid, Iya, Pak Widodo sebagai kepala sekolah mungkin karena Pak Wid sudah mendapatkan pelatihan tentang sekolah penggerak mengenai ini materi ini. Pak Wid ada yang mau Baiklah, disampaikan? saya akan mencoba membantu mungkin masukan bahwa memang ini sesuatu yang baru khususnya dalam penerapan program belajar di sekolah penggerak. Ya, jadi mungkin seperti yang dikatakan oleh Ibu Widi, saya kira memang untuk menggali kita mengetahui sejauh mana karakter siswa dan mungkin pengetahuan dasar dari siswa itu perlu diadakan asesmen diagnostik. Itu kalau menurut saya untuk sebagai bekal nanti untuk dalam penyusunan modul ajar. Terima kasih Pak Fasilitator. Iya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala ya. Bu Rahma, Bu Widi tadi sudah terjawab. Jadi memang betul Ibu, karena kan dalam kurikulum sekolah penggerak ini kita harus mengetahui karakteristik siswa, jadi kemampuan dasar siswa, kemudian termasuk berbagai karakter siswa secara awal atau inputnya mungkin ya. Jadi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, masing-masing mata pelajaran atau guru itu melakukan assessment ya. Kalau dilihat dari tujuannya, assessment itu kan ada 3. Ada formatif, ada sumatif, ada diagnostik. Nah, terutama ini diagnostik, assessment diagnostik. Jadi, untuk melihat sejauh mana capaian awal dari siswa. Karena kita itu kan di fase D, ya Bapak dan Ibu, SMP ini pada fase D, artinya lulusan setelah fase C. Kita belum tahu kira-kira kemampuan capaian siswa di fase C seperti apa. Atau mungkin saja dia baru bisa mencapai di fase B misalnya. Jadi kita perlu tahu, oleh karena itu kita melakukan assessment diagnostik. Itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa secara tertulis, bisa juga tidak tertulis ya. Kalau tertulis tentu saja misalnya dengan menggunakan berbagai instrumen yang disebarkan kepada siswa dan harus diisi dijawab oleh siswa. Itu ya. Terima kasih Bu Widi atas pertanyaannya dan Pak Widodo ya atas jawabannya. Mungkin Bu Rahma ada bisa menambahkan atau mau refleksi karena waktu kita tinggal sebentar, hanya 1 menit lagi, mungkin 2 menit ya. Silakan. Nggak bisa pertanyaan lagi ya Pak? Nggak cukup yang 1 pertanyaan? Kayaknya waktunya sudah habis ini. Kita refleksi saja, Bapak dan pertanyaan Ibu. saya singkat aja Pak. Ya. Pertanyaan saya singkat aja mungkin Ya, untuk silakan Bu Rahma, mangga. Bahasa Sunda itu kan, mangga. di dalam pelaksanaan kurikulum sekolah penggerak ini mengenal potensi atau karakteristik peserta didik. Nah, sekarang yang karakteristik peserta didik kita itu kan berbeda-beda, ada audio, ada visual, ada kinestetik gitu kan Pak ya. Nah, sekarang dalam membuat modul ajar, apakah kita beda-bedakan pula untuk berbagai ketiga macam karakteristik ini? Ini yang menjadi membingungkan bagi saya. Kalau iya, betapa sulitnya kerja kita sebagai guru, kan gitu. Jadi saya mohon penegasan dari Bapak tentang masalah ini. Iya, terima kasih Bu Rahma. Itu katanya pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan sudah meloncat dan nanti akan dijawab di modul ajar ya.
Ini insya Allah kita akan bahas lebih banyak lagi nanti tentang karakteristik peserta didik gitu ya, yang nanti akan diterapkan di modul ajar, terutama ketika kita menyusun modul ajar. Atau dari teman-teman yang lain mau menambahkan, mau menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Rahma, Bu Wid, sebelum ditutup sesi ini? Ya, mungkin saya mencoba ini ya Pak, memberikan masukan tambahan. Mungkin untuk karena materinya juga belum diberikan ya Pak, saya hanya memperkirakan sebatas yang saya tahu dengan sebelumnya saya pernah membaca. Mohon diluruskan kalau salah. Untuk modul mungkin perbedaan-perbedaan itu akan diakomodir oleh guru yang membuat modul ajar. Artinya di situ memang ada tingkatan-tingkatan, dan ketika nanti ada siswa yang memang kurang, nanti akan ada remedial kalau tidak salah ya Pak. Dan untuk siswa yang memang sudah mencapai istilahnya kriteria minimal atau target dari capaian pembelajaran, akan diberikan pengayaan. Mungkin itu ya Pak tambahannya. Mohon diluruskan kalau salah. Betul, terima kasih Bu Wid. Apa yang disampaikan oleh Bu Wid memang betul. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bu Rahma tidak puas ya. Ya, apa yang disampaikan oleh Bu Wid, apalagi yang disampaikan oleh saya, karena saya bukan pemuas. Karena waktunya sudah habis, pertemuan kali ini kita tutup saja ya dengan bacaan, karena kita semua kan orang Muslim ya, dengan bacaan hamdalah.